Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Resalur Restia Syatrina, NRP 5620521381 dari Prodi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk kami, yaitu Seashell Waterfall. Dan tidak saya sendiri karena tim tersebut terdapat 8 rekan saya. Yang pertama Sofia Sakirahan, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Andreas Budi Santoso, yang keempat Nisrina Zulfa Lutfia, yang kelima Rahman, yang keenam Amira Husni, yang ketujuh Walda Septia Nugraha, dan yang terakhir Carmila. Sebelumnya harus tahu terlebih dahulu apa itu Seashell Waterfall. Jadi, Seashell Waterfall merupakan suatu bentuk kerajinan yang berbentuk dekorasi atau miniatur air terjun yang dibuat dari bahan baku limbah kulit atau cangkang kerang. Selanjutnya, analisis segmentasi konsumen. Yang pertama, demografi. Demografi ini meliputi ada usia, yaitu segala usia, jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kelas sosial dapat dibeli oleh segala kelas, baik kelas sosial rendah maupun tinggi. Dan pekerjaan, yaitu segala jenis pekerjaannya dapat membelinya. Yang kedua, geografis, di mana geografis ini meliputi lokasi tempat. Jadi, Seashell Waterfall dapat dibeli melalui marketplace dan tempat pameran lainnya. Yang ketiga, perilaku, yaitu jumlah pengeluaran dan frekuensi pembelian. Yang pertama, pembelian dekorasi rumah sebesar 50.000 hingga 500.000 per bulan. Dan untuk pengeluarannya, dekorasi kantor yaitu sebesar 500.000 sampai 10 juta per tahun. Dan untuk pembelian dekorasi rumah 1 hingga 2 kali per tahun, dan kantor 2 hingga 3 kali per tahun. Selanjutnya, analisis pesaing. Analisis pesaing di sini yaitu terdapat 2 pesaing, yakni pesaing langsung dan pesaing manfaat. Pada pesaing langsung, yakni ada beberapa pengrajin kerang yang juga membuat miniatur air terjun seperti kami. Dan produk mereka hanya memiliki desain yang itu-itu saja dan harga terbilang mahal. Dan produk kami dijual dengan harga yang lebih terjangkau, desain yang lebih inovatif, kualitas yang lebih baik, dan pengemasan yang lebih aman. Dan untuk pesaing manfaat, yang pertama ada lampion kerang, yakni yang bermanfaat untuk lampu tidur. Karena manfaat yang dihasilkan berbeda, maka hal tersebut tergantung konsumen ingin memilih dengan keperluan seperti apa. Yang kedua, kotak tisu dari kerang, yakni untuk memperindah wadah dari kotak tisu. Karena manfaat yang dihasilkan berbeda, maka hal tersebut tergantung konsumen ingin memilih dengan kebutuhan seperti apa. Yang ketiga, hiasan dinding dari kerang, yakni dapat memperindah dekorasi rumah bagian dinding. Kami juga menyiapkan produk dengan ukuran kecil supaya produk kami juga dapat ditaruh di dinding dengan bantuan seperti papan untuk menaruhnya. Dan yang terakhir, gelang dan kalung dari kerang, yaitu dapat menambah kesan cantik kepada pemakai produk. Karena manfaat yang dihasilkan berbeda, maka hal tersebut tergantung konsumen ingin memilih dengan kebutuhan seperti apa. Untuk strategi pemasaran, di sini ada brand, kemudian strategi promosi dan cara mempertahankan konsumen, yang ketiga strategi harga, yang keempat strategi distribusi, dan yang terakhir BMC. Nah, ini adalah salah satu contoh BMC dari produk kami, yaitu Seashell Waterfall. Selanjutnya, SWOT analisis pada Seashell Waterfall. Yang pertama ada strength, yaitu artinya kekuatan, yang artinya keunggulan dari produk kami yaitu beragamnya opsi bentuk dari air terjun yang dibuat dan bahan baku yang bermutu. Kemudian weakness, yaitu kelemahan. Proses produksi kerajinan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena perlu dilakukan terlebih dahulu pengolahan limbah cangkang kerang menjadi bahan baku yang siap dibentuk, dan tahap perakitan cukup memakan waktu dalam prosesnya. Dan yang ketiga, opportunity,
optimis yang artinya peluang, karena masih sedikitnya pengrajin yang membuat produk seperti ini, sehingga kami yakin bisa bersaing dengan cara inovasi dalam bentuk produk yang bervariasi. Dan yang terakhir, threats yaitu ancaman, bahan baku kerang yang bermutu dapat menjadi salah satu hambatan bagi kami. Kemudian, alur produksi pembuatan sisal waterfall. Yang pertama, yakni menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan mengumpulkan dan membersihkan kerang. Selanjutnya, merangkai kerang membentuk kawasan seperti air terjun, dan setelah itu memberikan warna sesuai yang diinginkan atau sesuai permintaan customer. Dan yang keempat, membentuk aliran air terjun yang mengalir dengan menggunakan lem. Kemudian menambahkan ornamen atau miniatur seperti batu-batuan dan lainnya. Dan yang terakhir, produk siap didistribusikan. Selanjutnya, strategi keuangan pada sisal waterfall. Yang pertama adalah laba rugi. Laba rugi meliputi total beban dan laba bersih operasional. Total beban di sini yaitu Rp8.754.000 dan untuk laba bersih operasionalnya Rp51.246.000. Dan untuk arus kas terdapat aktivitas operasional dan aktivitas investasi. Untuk aktivitas operasionalnya yaitu Rp51.246.000 dan untuk aktivitas investasinya sebesar Rp2.920.000. Dan yang ketiga, neraca. Neraca ini ada aktiva, equity, dan pref. Yang aktivanya yaitu Rp2.920.000 dan equity-nya Rp8.554.000 dan pref-nya Rp13 juta. Dan yang terakhir, ada titik impas dan pengembalian investasi yaitu BEP dan ROI. BEP di sini yaitu 125 unit dan ROI-nya 1954,8 unit. Nah, ini adalah contoh dari produk sisal waterfall, di mana sisal waterfall ini terdapat miniatur-miniatur lainnya seperti batu-batuan, tanam-tanaman, dan air yang sedang mengalir. Kiranya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.